Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Mansa bersama saya Faridatus Salsabila. Kali ini Podcast Mansa kedatangan tamu spesial yakni rekan Junaid. Boleh disapa rekan Junaid ke pemirsa Podcast Mansa. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, rekan Junaid ini sebelum masuk di organisasi. Pembahasan kita kali ini kan mengenai eksistensi pelajar dalam berorganisasi, betul? Baik, dalam berorganisasi, rekan Junaid ini sudah berpengalaman di mana saja kalau saya boleh tahu? Baik, kalau ya perkenalan dulu. Monggo, silahkan. Saya Junaid, Ketua PAJ Ibnu Kecamatan Kertosono. Nah, tentunya tentang organisasi sudah tidak asing lagi buat kami dan juga kita semua. Terutama di organisasi itulah yang membuat kita mengenal dari apa saja. Nah, oleh karena itu, ketika di dalam sebuah lingkup masyarakat ataupun di lingkup manapun, yang pastinya kita dengar tuh, apakah kamu punya pengalaman di organisasi? Iya. Apakah kamu pernah berkecimpung di organisasi gitu kan ya? Benar. Nah, oleh karena itu kita sebagai pelajar tak mungkin juga tak luput juga kita sebagai pelajar itu memiliki sebuah yang sangat-sangat diperlukan di organisasi. Nah, mengapa demikian? Latar belakangnya sebagai pelajar itu organisasi merupakan sebuah anugerah bagi kita semua, terutama sebagai pelajar kita, sebagai pelajar untuk terus bagaimanakah kita mencakup dan juga bagaimana kita menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam organisasi begitu. Begitu ya. Ya. Kalau dilihat dari organisasi, kalau organisasi itu kan ada banyak, ya kan? Kayak seperti apa contoh ilmunya yang sudah rekan Junaid ambil di organisasi banyak itu? Oh gitu. Ya. Terkait organisasi, ilmu apa saja? Ya. Kalau ilmu di dalam organisasi itu banyak sekali. Yang pertama, di dalam organisasi pasti ada perencanaan. Nah, disitulah ilmu yang pertama kita kembangkan tentang pengalaman dalam perencanaan sebuah jadwal ataupun perencanaan sebuah event dan lain-lain sebagainya. Di dalam sebuah perencanaan itu nanti ada juga yang namanya yaitu organizing. Nah, organizing itu meliputi seluruh cakupan di dalam sebuah organisasi. Nah, maka dari itu kita sebagai pelajar, bagaimanakah caranya kita untuk merencanakan sebuah event? Nah, tentunya di dalam sebuah rumus-rumus organisasi itu pasti ada. Nah, oleh karena itu kita sebagai pelajar, alangkah baiknya meskipun kita masih di dalam sekolah maupun tidak sekolah, atau sudah mahasiswa atau tidak mahasiswa, tidak menutup kemungkinan kita perlu yang namanya organisasi. Disitulah belajar yang namanya mental. Yang pertama mental, yang kedua tentang cara bicara atau komunikasi dengan seseorang, yang ketiga tentang manajemen waktu, dan lain-lain. Itulah yang nantinya kita menjadi sebuah manusia yang berguna di dalam masyarakat gitu. Seperti itu ya. Untuk dari ilmunya. Nah, selain dari itu nih, kalau boleh tahu sedikit mengulik tentang rekan Junaid, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Dari SMA hingga perkuliahan, apa aja sih organisasi yang kalau sobat podcast tahu yang rekan Junaid ikuti selama ini? Mulai dari SMA deh. Kalau Ikut dari apa? SMA saya itu ikut Intra. Alias OSIS. Iya. Nah, di sana kalau boleh tahu jadi apa? Kalau jabatan wakil ketua OSIS. Waduh, wakil ketua OSIS. Keren nggak sih? Ya, lumayan keren sih. Lumayan keren. Keren banget sih menurut saya. Dari selain OSIS, apa? Selain itu apa? Kalau di dalam mahasiswa, himpunan mahasiswa ada. Oh, ada. Ada jabatan juga di sana. Kalau di kalangan masyarakat
ya ini organisasi di Ormas Nahdlatul Ulama, ketua PAC Ibnu. Kalau yang di Ranting NU jadi wakil Khatib Suriah. Ya. Kalau yang di Karantorna menjadi sekretaris Karantorna. Banyak juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalau sebenarnya dalam selama ini menjalani kayak itunya kayak mengalami kendala nggak sih? Apa kayak tabrakan waktunya atau gimana? Ya. Ada nggak? Baik, untuk terkait waktu Ya. dan juga sistem lah, kayak gampang Sistem. kita ngobrol. Terkait sistem pasti ya yang namanya manajemen waktu diperlukan juga. Nah, disitulah kita nanti waktu berkecimpung di organisasi, kita mengenal dengan waktu, terutama di dalam manajemen manajemen waktu tadi. Nah, terkait sistem yang kita gunakan di dalam sebuah organisasi, meskipun di sana-sana kita punya jabatan dimanapun, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu sebuah manusiawi, ya, kesalahan pasti ada. Pasti itu ya. Ya, pasti ada. Namun disitulah kita baik buruknya manajemen waktu tergantung dalam sisi sosial kita masing-masing. Itu. Jadi kalau kita sebagai pelajar lagi ya, kita kalau sebagai pelajar lagi, kembali ke pelajar, otomatis manajemen waktu itulah nanti ya yang kita buat untuk dalam menjalankan sebuah organisasi. Kita bagi waktu yang pertama, bagaimana kita menghadapi permasalahan waktu kita belajar, waktu kita istirahat, waktu kita makan dan lain-lain, dan juga waktu kita berkecimpung di dalam organisasi, bahkan tugas kuliah atau bahkan tugas sekolah dan juga lain itu nanti gitu. Begitu. Nah, dari eksistensi pelajar ini, Ya. tujuannya itu apa? Kenapa pelajar harus berkecimpung di organisasi itu? Padahal kalau dilihat dari tujuan si pelajar ini untuk menuntut ilmu yang ada di mungkin kayak kalau di lingkup SMA, MA itu kan belajar kayak pelajaran IPA, IPS, biologi, fisika dan lain sebagainya. Kenapa pelajar itu harus berkecimpung atau bereksistensi pada organisasi? Nah, kembali lagi ke awal tadi yang terkait latar belakang pelajar kok mengapa dengan dibutuhkan organisasi. Nah, gitu. Waktu kita masih sekolah, pastinya kita berlomba-lomba dalam terkait mengikat nilai-nilai akademik kita, pasti itu. Nah, berlomba-lomba dalam nilai-nilai itu tadi yang kita pentingkan dulu. Nah, yang kedua, kenapa toh kok yang dinamakan organisasi itu penting juga bagi pelajar di dalam sebuah instansi atau kita masih dalam posisi belajar atau masih umur SMA. Nah, pastinya itu umur-umur waktu itu senang-senang, healing banyak healing dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nah benar. Oleh karena itu tak mungkin kalau kita itu sebuah makhluk sosial itu nanti butuh orang lain juga. Nah, di dalam organisasi itu nanti kita mengenal dengan teman yang lain. Terus di dalam organisasi itu kita mendapatkan ilmu yang baru, tidak ilmu akademik namun non akademik juga. Nah, di dalam organisasi pun itu nanti ada juga yang namanya ilmu bagaimana kita menghadapi dengan suatu permasalahan. Jadi beda pelajar atau orang yang ikut organisasi dan juga tidak, itu beda. Bedanya itu apa? Itu nanti ilmu-ilmu yang sudah terikat dengan orang-orang yang sudah melakukan organisasi atau yang sudah menjalani organisasi, disitulah perbedaannya. Jadi menghadapi sebuah permasalahan itu kayak apa, problem solvingnya itu dipakai juga, manajemen waktunya itu dipakai juga. Teman pun tak mungkin sedikit, pasti banyak. Pasti banyak, gara-gara kita ikut di organisasi itu. Nah, kalau mungkin di masalah seumuran saya, SMA, MA itu kalau sudah berkecimpung di organisasi, itu kita biasanya cenderung untuk melupakan pelajaran, alias akademik kita. Itu gimana sih agar kita itu juga aktif di organisasi, tapi juga di akademik kita nggak ketinggalan. Mungkin beberapa teman juga punya masalah atau problem yang sama dengan saya. Gitu. Baik, untuk terkait manajemen waktu kembali. Nah, waktu manajemen
manajemen waktu atau waktu manajemen itu nanti kita bahasakan atau kita jadwalkan terlebih dahulu, yaitu terkait kita belajarnya itu jam segini, Iya. waktu jam tidur segini, organisasi itu segini, dan tidak mungkin kita selamanya itu mengikuti di organisasi, tidak mungkin juga. Jadi tidak mungkin setiap hari itu kita melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas di organisasi, tidak mungkin juga. Iya. Ya kalau di Ibnu sendiri, saya tegaskan bahwa belajarlah dulu. Kalau di organisasi itu sebuah sampingan. Namun di samping itu kita berorganisasi, jangan lupa yang namanya belajar. Nah, belajar sendiri itulah yang menjadikan panjenengan ini atau anak ini ikut di organisasi. Nah, tidak mungkin kalau sebuah organisasi itu tanpa ada belajar. Maka dari itu yang pertama kita belajar dulu, baru di organisasi. Namun pada waktu kita di dalam dua sistem atau dua posisi, belajar dan juga di organisasi, oleh karena itu manajemen waktu inilah yang kita gunakan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nah, di dalam Ibnu pun saya juga nanti menegaskan seperti itu. Nah, selain itu di dalam tendensi apa ya, sebuah slogan. Iya. Kalau di dalam Ibnu itu ada 3B, slogan 3B, belajar, berjuang, bertakwa. Nah, kenapa kalau di sini yang namanya belajar dipertamakan sebelum di organisasi? Waktu belajar itulah yang sangat penting bagi kita semua untuk menjadi yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, ya, kalau berjuang ini yang namanya berorganisasi, jadi belajar dulu baru berorganisasi. Gitu. Baik. Jadi itu buat teman-teman pelajar yang biasanya keteteran harus pinter-pinter manajemen waktu ya pastinya. Betul. Nggak ada kalian yang waktunya belajar malah scroll TikTok ataupun main games yang berlebihan. Mungkin main games itu boleh, cuman nggak yang berlebihan banget gitu nggih. Nah, dari rekan Junaid ini berorganisasi selama mulai dari kapan ini berorganisasi? Kalau organisasi di instansi sekolah itu ya sejak sekolah. Kalau organisasi di luar atau ekstra di luar sekolah itu sejak mulai dari kapan? Kelas 2 MA. Ya, masuk Ibnu masuk Ibnu itu masuk setelah kelas 2 MA. Kelas 2 MA. Ya. Berarti seumuran saya. Ya, benar. Baru. Aduh, wah, keren sih. Tapi dari yang MA dulu sudah jadi wakil ketua OSIS, ya kan? Iya. Di IPENU juga jadi. Pada waktu itu jadi, saya sekolah di sekolah jadi wakil ketua OSIS. Kalau di organisasi IPENU jadi sekretaris 1. Ya. Keren nggak sih? Keren banget loh. Keren. Itu sebuah pencapaian yang kadang kayak saya manusia introvert jarang bisa melakukannya. Karena apa? Di beberapa orang yang introvert biasa, pemalu dan sebagainya itu kalau kita sudah bersosialisasi dengan banyak orang itu merasa kalau sudah di rumah itu capek. Kalau rekan Junaid enggak ya? Kalau saya pribadi jujur saja kalau enggak ada kegiatan bingung mau ngapain. Malah bingung mau ngapain. Ya. Berarti ini tipe-tipe ekstrovert ya? Bukan seperti saya ya. Jadi kalau seandainya nge-game, saya itu enggak punya game. Enggak punya game? Enggak punya game. Malah berarti lebih enjoy di luar. Maksudnya lebih enjoy bersosialisasi dengan orang gitu nggih. Jadi waktu di dalam organisasi kita aja organisasi terus. Kalau game, yang namanya game itu ya kalau seandainya ada yang namanya kebutuhan ya kebutuhan, kalau ada yang dibuat sampingan ya sampingan, kalau dibuat hiburan ya hiburan. Namun game itulah nantinya yang kita buat atau yang kita laksanakan waktu kita jadi sampingan itu nanti sebuah pikiran itu fresh kembali ya tidak masalah. Namun tidak masalah kalau game itu. Seandainya kalau kita buat kebutuhan ya jangan sampai terlalu. Jangan sampai menyita waktu katakan. Benar. Waktu itu sangat berharga. Lebih dari uang ya. Benar sekali. Lebih dari uang. Lagi selain itu nih, kan banyak juga kayak manfaat yang mungkin rekan Junaid ambil dari selama berorganisasi dari masa sekolah ya. Sekolah hingga sekarang. Manfaat apa yang mungkin paling berdampak di diri sekarang yang ini?
atau mungkin lebih gini atau gini gitu. Kalau Seperti apa? manfaat, kalau manfaat timbul atau hikmahnya itu ikut di organisasi ya. Yang pertama kenal dengan sana sini, Ya. itu yang pertama. Yang kedua itu terkait ilmu yang kita terima atau yang kita capai itu gimana ya? Banyak ilmu ya. Banyak ilmunya. Banyak ilmu sampai tidak bisa disebutin ini. Iya, Ya, pasti. kecuali kalau bidang tertentu ya. Pada waktu itu saya menjabat di wakil OSIS ya kayak gitu. Wakil OSIS ya ngapain ya kayak gitu. Ya kayak gitu. Ya, nggak bisa disebutin lah. Ya pasti dong, kan banyak kegiatannya juga, Nah, nggak gitu. cuman 1-2 apa. Nah, Jadi sekali. berarti dari kita berorganisasi itu banyak sekali nggih manfaat yang dapat kita ambil. Yang pertama itu apa tadi? Tentang Tentang teman. teman, Relasi itu pasti relasi penting, ya. dalam pertemanan. Yang kedua juga manfaat di ilmunya. Ya. Kita dapat ilmu mungkin dari manajemen atau kepemimpinan. Ya. Biasanya di organisasi itu bagaimana kita berbicara di depan ataupun berhubungan dengan orang lain, ngoten nggih. Benar. Nggih, nggih. Nah, dari apa? Dari sebelum-sebelumnya, apa sih yang menyebabkan apa ya? Bukan menyebabkan sih. Penyebab awal rekan Junet ini mau berkecimpung di organisasi itu. Kalau motivasi sendiri motivasi itu lah. apa ya? Awal gitu. Aku pengen mlebu organisasi, mlebu organisasi ki lapo ngono lah. Katakanlah gitu. Pengennya apa? Jadi- Awal banget. Gini cerita dikit Boleh. boleh ya? Boleh dong. Nggak Jadi ada waktu di dilarang. organisasi itu lihat cutting atau kakak tingkat kakak kelas Mm-mm. kok sibuk-sibuk itu ngapain, terus kok enjoy enak-enak, terus kenal sana sini. Nah, akhirnya iseng-iseng ikut di organisasi pertama. Iya. Nah, ternyata di dalam organisasi pasti yang namanya awal, kalau seandainya kok bisa mengatakan itu introvert atau enggak, itu awal-awal pasti enggak enak, pasti enggak enak. Di awal ya. Di awal itu pasti nggak enak. Pahitnya yang terasa dulu. Ya, pahit. Manisnya nanti di akhir berarti. Ya gitu. Ya. Jadi awalnya itu enggak enak. Nah, di dalam enggak enak itu nanti di dalam sebuah apa ya? Bersosialisasi terhadap orang lain. Terus kita cara berkomunikasi pun kita tata mulai sedikit. Ya. Akhirnya itu nanti bukan menjadi bukit tapi terbiasa kita ngomong seperti kayak gitu, kita ngomong secara sopan, santun, halus dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi saya bermotivasi diri untuk ikut di dalam organisasi, terutama ya saya seorang pelajar Pelajar itu Nahdlatul sendiri. Ulama juga. Oleh karena itu kepo yang namanya IPNU itu apa. Akhirnya di dalam sebuah organisasi IPNU itu berjalannya kayak gini, mengetahui secara luas tentang Ahlussunnah wal Jamaah, terutama di dalam organisasi leadership ataupun yang namanya ke-NU-an itu nanti timbullah di situ. Nah, diawali dari wakil OSIS, terus Iya. IPNU sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Dan itu kayak nggak ada bosennya ya. Insya Allah tidak ada. Insya Allah nggak ada. Insya Allah itu Dan- jadi hiburan. Jadi hiburan. Iya. Kan kadang nih banyak nggak 1-2 juga. Kadang saya pun begitu menjalani sesuatu, katakanlah di organisasi A. Ada titik di mana itu kayak bosen, kayak kegiatan kok ini terus gitu. Iya. Pernah nggak kayak gitu? Titik jenuh, bosen, Titik jenuh, bosen. pasti ada, pasti. Namun kita yang namanya kader atau Kader. yang namanya apa ya, di dalam sebuah organisasi itu kita itu terlalu tenanan pun enggak, kita maksimalkan pun enggak, itu nanti Iya. akhirnya kita timbullah rasa bahwa saya ini butuh yang namanya seorang organisasi, butuh yang namanya organisasi, butuh yang namanya ilmu, butuh yang namanya pengalaman. Oleh karena itu kita tahu, kita sadar bahwa titik jenuh itu nanti yang bakalan tergerus juga gitu. Jadi kita luapkan lagi niat awal kita masuk di organisasi itu di apa. Iya. Gitu. Jadi yang pertama itu berarti niatnya ditata dulu ya. Iya.
kenapa masuk organisasi? Kalau awal pasti niatnya, Niatnya pertama elok-elokan atau Oh. ikut-ikut aja. Ikut temen, Pasti itu. oke. Nanti kalau ketemu yang namanya apa ya, titik waktu kita itu dibutuhkan atau kita itu di apa ya, dibutuhkan itulah Mm-mm. gampangnya kalau ngomong. Nah, itu nanti yang kita menyebabkan saat semangat itulah kita nanti di situ. Jadi nggak mungkin yang namanya kalau kita awal niat itu yang ikut-ikutan aja, terus berdampak kita itu sangat berkhidmat atau bertotalitas di situ. Nggak mungkin nanti yang namanya mengundurkan diri. Mm. Dan saya yakin itu. Kayak gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari titik jenuh itu kan banyak juga. Ya. Kadang titik jenuh ini muncul karena nggak bisa menghadapi pertemanan yang mungkin nggak cocok kambek koncone opo piye, ada kayak sisi arek iki kok ngene sih, aku gak iso ngadepi Hey. sebagai wakil ataupun ketua. Itu gimana kalau mendapati kayak apa ya, permasalahan seperti itu, bukan jenengannya tapi kayak kalau anggotanya sampeyan kedapatan seperti itu sebagai ketua, ini gimana penyelesaiannya? Nah, gini, ngomong dari mana nih? Dari sisi mana nih? Dari sisi mungkin kayak cekcok pertemanan Oh, sebagai gitu. ketua. Kalau cekcok, jadi untuk menyelesaikan permasalahan itu dari anggota yang seperti kayak ngonten atau permasalahan yang timbul itu dari awal cekcok itu nanti kita mediasi dulu. Apa ya mediasi itu? Bahasanya itu apa ya mediasi? Mediasi. Jadi kayak Kayak kita tanyakan pertemukan permasalahan itu dulu. apa, Iya. kita titik temunya itu gimana. Terus kalau seandainya itu bahwa cekcok permasalahan hanya sebuah pribadi, Ya. kita sampaikan bahwa seandainya kalau punya permasalahan pribadi otomatis Oke. tidak bisa Iya. kita bawa di organisasi, tidak bisa. Nggih. Kita sampaikan dulu itu, terutama bahwa kalau cekcok itu nanti cekcok disitulah permasalahan yang membuat sampai di dalam organisasi. Iya. Dan nanti kita luruskan dulu. Jadi Iya. cekcok itu dibuang dalam arti kita sadarkan dulu Nggih. dengan niatmu awal itu kayak gimana, kok bisa cekcok itu gimana. Nah, akhir dari cekcok itu nanti Iya. persahabatan yang akan timbul kembali lagi kita Oke. satukan dengan cara kasih yang baik gitulah. Iya. Kalau saya gitu. Berarti yang pertama itu nanti harus ditemukan terlebih dahulu. Ya, kita pertemuan dulu. Diselesaikan masalahnya. Namun Nggih, gini, gimana? tanda kutip, kalau seandainya permasalahan itu hanya 2 orang, Nggih. kita tidak bisa, bukan tidak boleh, tidak boleh kita selesaikan secara keseluruhan. Jadi Oke. kita tidak boleh membuka aib si orang yang punya bermasalah. Iya, iya. Jadi kita selesaikan pelaku dan juga korban. Nggih. Nah, kita selesaikan di ruang tertentu. Kita nggak bisa buka aib kecuali kalau ada permasalahan di organisasi. Meskipun yang melakukan satu, namun kok itu sudah mencakup organisasi, kita selesaikan bersama. Nggih. Apalagi sampai kalau ada sisi buruk yang timbul di organisasi Nah, itu. gitu yang saya maksud. Nggih, nggih. Nah, dari semua permasalahan itu, kalau emang benar-benar mentok gak bisa diselesaikan, sikap pemimpin itu kan adil, ya kan? Ya. Harus adil. Pemimpin yang baik, Deng. Pemimpin yang baik itu adil. Kalau benar-benar di permasalahan itu nggak bisa diselesaikan, bisa, pastinya bisa, cuman nggak, contohnya nggak bisa damai atau gimana itu? Kalau sampai titik terakhir tidak bisa kita satukan, Nggih. ya akhirnya salah satu yang kita penuhi. Nggih. Soalnya kalau tentang adil atau enggak itu, kalau ngomong tentang keadilan, Nggih. itu nanti yang kita dahulukan itu bukan setara, Nggih. namun sisi baik mana yang kita perlu kita ambil. Nggih. Jadi
Kalau seandainya itu permasalahan tidak bisa sampai titik temu atau tidak bisa kita persatukan kembali, ya jadi kita lepaskan salah satu daripada nanti merambat ke yang lain Yang gitu. lain. Jadi kalau ada permasalahan kayak gitu, yang penting dalam tanda kutip sampai terakhir. Kalau tidak ada titik temu atau titik solusi yang tidak bisa kita simpulkan juga, otomatis ya itu nanti. Kalau saya gitu. Jadi tidak ada sebuah permasalahan itu Tidak bisa diselesaikan. apa ya? Ya gitulah pokok intinya. Jadi pasti ada titik temu, namun pastilah yang namanya korban pasti ada, yang namanya pendam rasa itu pasti ada. Pasti ada. Ya. Dari semua itu sudah lama, udah ngerembet kemana-mana ya ini Nah. bicaranya. Organisasi, banyak orang yang bilang, banyak nggak banyak juga, organisasi itu tempat pelarian bagi anak-anak yang katakanlah broken home atau Iya. gimana. Kak Junet ini setuju enggak dengan statement itu? Kalau gini, pernah ada yang mengatakan kayak gitu. Jadi disimpulkan sendiri bahwa statement itu, kalau kayak saya pribadi, kalau seandainya di dalam anggota kok ada yang punya permasalahan di dalam keluarga, yang saya kayak program itu tadi, terus ada yang orang ngomong statementnya kayak gitu, jadi ya kita luruskan dulu. Maksudnya kayak apa itu statement dibuat untuk pelarian, ya yang saya kita selesaikan dulu itu. Selesaikan dulu maksudnya itu apa. Jadi kalau statement itu nanti jangan kita setujui dulu kalau seandainya itu malah membuat kita menjadi masalah. Namun di dalam sebuah anggota, kalau seandainya ada permasalahan di dalam keluarga program itu tadi, kalau dibuat pelarian, kita pun terima aja. Kita terima. Soalnya di dalam organisasi itu kan tempatnya hiburan, tempatnya tambah ilmu, tambah yang kebaikan itu nanti. Nah, betul juga relasi itu nanti. Nah, akhirnya dengan situasi permasalahan di dalam keluarga yang dimaksud broken home itu nanti, kalau seandainya kita punya relasi, kita pun mendapat solusi itu nanti dari relasi. Nah, kalau statement-statement yang kurang baik kita dengarkan, ya tidak masalah. Namun kita buktikan bahwa di luar itu organisasi inilah yang membuat tempat-tempat permasalahan ini yang menjadi selesai gitu. Jadi kita buat santai aja di dalam organisasi, tidak usah terlalu dibuat tekanan. Namun kita pun tidak pernah tahu juga di dalam sebuah keluarga si A dan si B punya permasalahan berbeda di dalam keluarga. Si A misal itu tadi broken home, yang B ini permasalahannya yang lain. Ya misal gitu. Contohnya. Kan masuk di dalam organisasi pun masih membalut dengan yang namanya permasalahan keluarga itu tadi. Oleh karena itu, kalau seandainya organisasi kok dibuat tekanan, ya kasihan juga yang namanya si A dan si B. Oleh karena itu, organisasi kita buat santai, enjoy, yang mendapatkan solusi itu tadi. Begitu. Jadi organisasi selain dari manfaat yang itu tadi, juga salah satunya sebagai solusi ya. Gitu ya. Secara tidak langsung. Benar. Nah, tapi nih kalau terus ya saya dari tadi. Kita coba menguak sedikit tentang organisasinya Mas Junet tadi yang di masa sekolah. Selain di intra, ada enggak yang lain? Di dalam ekstra Di sekolah nih, bukan yang di masyarakat. Oh ya. Ya. Ada enggak? Kalau di lingkup sekolahan ekstrakurikuler itu saya ikut paskibra. Nah, kalau di dalam paskibra ya kedisiplinan itu pasti ada, ketegasan itu pasti ada. Yang namanya paskibra pasti rapi, terus apalagi ya. Namun kayak di organisasi pun di dalam paskibra itu ya pasti ada lah, pasti struktur organisasi pasti ada.
Nah, namun di dalam Paskibra itu kedisiplinan yang kita tegakkan. Gitu. Dari di organisasi banyak, tapi ini biasanya tidak banyak ada di masyarakat. Mungkin di lingkup madrasah atau lingkup sekolah, organisasi itu dijadikan kalau bahasa kasarannya nggih, mohon maaf, ini tempat pemlokocoan buat adik kelas, tempat pembulian dengan untuk adik kelas itu tempat pembulian ya. Itu setuju atau gini, organisasi itu dijadikan untuk sebagai ladang senioritas. Rekan Junaid setuju enggak dengan pernyataan itu? Kalau lingkup sekolah terkait senioritas itu kita sebagai senior atau saya menjadi senior. Ya. Kalau posisi menjadi senior pasti punya yang namanya junior, itu mendidik bahwa kalau tentang hierarki atau apa ya? Unggah-ungguh itu apa nek arane? Apa ya, pokok ngono lah, unggah-ungguh. Nah, tata krama. Iya, tata krama di dalam sebuah kedisiplinan itu nanti kita cangkupkan. Ya. Nah, kita jadikan itu sebuah kayak gitu. Jadi kalau senioritas itu kesimpulannya yang sangat kurang efektif sih bagi saya. Ya. Namun orang-orang lain, orang-orang yang di luar organisasi kita itu mengira bahwa di dalam organisasi itu atau di dalam ekstra Paskibra itu senioritas, pasti ada yang menyimpulkan kayak gitu. Nah, kalau di dalam pribadi saya itu hanya sebuah mendidik bahwa kalau seandainya junior itu punya tata krama tersendiri untuk seniornya. Nah, yang senior pun juga punya tata krama terhadap junior, namun jangan dibalikkan statementnya gitu. Jadi sebuah senioritas itu apa ya, sebuah tekanan juga sih, tekanan bagi batin bagi juga orang-orang junior bagi orang-orang junior itu. Namun di dalam sebuah kiasannya itu kita itu mendidik ya sebenarnya, bukan untuk membuli sekali lagi, tidak untuk membuli. Nah, rekan Junaid tahu ndak, Mansatu Nganjuk ini sedang membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru 2024-2025. Nah, sekarang programnya itu ndak cuman unggulan sama reguler. Ada 3 sekarang. Yang pertama Madrasah Adiwiyata, yang kedua madrasah berbasis pondok pesantren, sama yang ketiga itu MA plus keterampilan. MA plus keterampilan itu sih kayak SMK, banyak di kayak kegiatan keterampilannya gitu. Baik, mungkin cukup sekian. Saya Faridatus Salsabila pamit undur diri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.